Halo semuanya, kembali lagi di channel gua Coki Hartono by Galeri Honda. Sekarang di samping gua ini ada, mungkin kalian rindu ya dengan Honda HR-V pertama kali itu ada Mugen. Kalau sekarang kan di 2020 sekarang yang model terbaru itu belum ada info ya tentang adanya Mugen, kayaknya bakalan nggak ada. Ini generasi kedua Honda HR-V dan ini generasi kedua yang part 1 karena di tahun 2018 terjadi penyegaran atau MMC atau yang bisa disebut tuh biasa kita sebut tuh facelift. Dan ini kebetulan ini HR-V CVT 2018 ini sebelum facelift, tapi dia yang model Mugen. Jadi kan waktu itu Honda sendiri menyediakan ada paket Mugen ya, yang mana itu ada perbedaannya itu ada grillnya warnanya grey, terus sama di body kitnya dia cakep metal gun metal, terus ada diffuser depannya warnanya silver, sama velgnya dia yang beda. Desain velgnya itu beda dengan yang bawaannya ya. Kalau waktu itu yang 2018 itu masih single tone warnanya silver, ringnya tetap pakai 17, dia sama-sama ring 17, cuma desainnya beda. Dan ini dia Honda HR-V Mugen 2018. Jangan di skip, tonton terus dan enjoy. What a wonderful world. What a wonderful world. What a wonderful world. Dan kali ini di konten titip jual Honda HR-V CVT 2018 yang generasi Mugen ini titip jual ya. Kita lagi ada di konten titip jual. Untuk masalah harga nanti gua sebutin harganya berapa, atau kalian bisa kontak di nomor telepon yang ada di bawah. Gue sedikit agak jelasin dikit dari depan. Itu bedanya, kalau yang non Mugen dia warnanya grillnya itu kan hitam ya, ada satu garis krum kecil. Kalau ini warnanya silver. Terus ada emblem Mugen di sini. Jadi menegaskan bahwa ini Honda HR-V yang Mugen Edition. Jadi kalau Honda itu waktu itu ada dua, kalau nggak salah Mugen sama apa satu lagi ya, gue lupa. Dan ini versi yang Mugennya yang 2018. Kembali lagi gue ingetin, ini belum facelift, karena yang facelift itu bedanya dia lampunya udah proyektor. Kalau ini masih halogen, full halogen, dan lampu fog lampnya halogen, sen halogen sampai di fog lampnya halogen. Lampu jauhnya pun masih halogen ya. Terus dia body kitnya ini yang bikin beda. Bumper depannya itu ada tambahan body kit khas Mugen, warnanya gun metal, dan ini ada garis silver. Terus ini warna apa? Grill radiatornya warnanya black piano ya. Jadi emang pada saat itu Mugen itu cukup apa ya? Cukup banyak diminati, bahkan ketika dia kan produksinya nggak begitu banyak seperti yang tipe masalnya yang selain Mugen. Makanya Mugen waktu itu sedikit jadi primadona di kelas HR-V gitu loh. Terus sempat ada lagi yang sempat facelift, dia juga ada versi Mugen lagi, cuma di tahun kalau nggak salah tuh 2020 atau 2019, sorry saya ingat gue di 2019. Cuma dia beda, velgnya itu nggak kayak ini. Kalau antara Mugen dengan yang non Mugen biasanya velgnya beda. Antara yang kalau ini kan kalau itu waktu itu single tone. Terus kalau yang Mugen dia two tone color dan desainnya beda. Kalau yang di facelift berikutnya itu velgnya tetap sama. Jadi cuma hanya ada tambahan grill sama body kit aja, sama stripping yang ada di samping. Nah, gua kasih lihat bagian depannya itu kondisinya gimana, karena gue harus menampilkan apa adanya. Gue sampaikan ke kalian semua, kalian sedang ada rencana pembelian unit atau lagi hunting HR-V, ini mungkin bisa jadi opsi buat kalian. Kita langsung ke
Oke, sekarang kita lihat kondisi dari bagian depan. Kalau kondisi bagian depan dari kap mobilnya ini masih mulus, catnya masih bagus. Kalau gue lihat secara langsung, kondisi catnya masih bagus. Dia nggak ada noda getah ataupun biasanya kotoran hewan malam, dia nggak ada, bersih. Nah, cuma kita lihat ke bawah, di sininya masih bersih ya, masih mulus. Cuma di body kit ini ada goresan. Ini jadi kalau gue pasti jelasin, setiap mobil titip jual itu pasti ada luka-luka kecil, itu pasti ada, karena pemakaian harian itu sangat wajar, apalagi di Jakarta. Jadi ini wajar banget. Ini ada lecet di sebelah sini, terus di sebelah sini nanti bakal kita zoom ya, di sini. Terus di sebelah kiri itu juga sama, di body kit itu posisinya dia ada luka juga. Dan emang kalau mau cat ulang, ini pasti satu panel untuk body kit depan ya. Terus kita lanjut ke bagian velg depannya. Nah, ini yang gue bilang, dia two tone color. Untuk yang tipe Mugen, yang generasi Mugen ini, dia two tone color warnanya, ring 17. Kalau ini bannya kayaknya udah diganti, pakainya Dunlop. Untuk ketebalan bannya masih 85% sampai 90% ya, masih agak tebel. Terus dia udah dilengkapi dengan disc brake. Nah, gue sedikit jelasin fiturnya. Jadi fitur pengereman di Honda HR-V ini udah sangat lengkap ya. Jadi dia udah ada ABS, ABD, brake assist, ada Bosch brake override system, ada Hill Start assist waktu itu ini juga. Terus ada VSA yang jelas, yang VSA itu kan yang sangat penting ya, Vehicle Stability Assist. Kurang lebih gitu. Terus ini ada fendernya. Nah, kalau yang non Mugen itu fendernya itu warnanya hitam dope. Kalau ini warnanya gunmetal seirama dengan warna body kitnya, jadi keren. Terus kita lihat lagi di spionnya, ini ada sedikit lecet di sini ya. Ini udah retractable mirror tapi dia belum auto. Jadi ada tombol retractable di dalam kendaraannya ya. Terus dia juga ada lampu sennya udah LED. Nih ada lecet juga di sini ya. Jadi sangat, sekali lagi ya. Jadi kalau mobil second itu sangat wajar ada sedikit-sedikit luka ringan. Biasanya kita kasih Hansaplas, itu bisa sembuh lah. Terus kembali lagi ke body kit. Nah, ini bedanya. Kalau HR-V non Mugen dia nggak ada body kit tambahan kayak yang di depan ini. Terus ininya dia juga nggak ada. Kalau Honda versi Mugen, makanya kalau kalian lihat versi Mugen tuh pasti agak kelihatan lebih ceper atau lebih sporty lah ya, karena ground clearance sih emang jadi berkurang. Yang harusnya 205 mm karena dia ada body kit, maka ground clearance-nya agak berkurang dibandingkan yang non Mugen. Tapi kalau secara tampilan dilihatnya jadi ganteng, kayak kameramen saya. Nah, ini jadi ciri khas lagi Mugen itu ada stripping di sini. Warnanya itu silver, merah, gold, dan ini agak abu-abu. Ada tulisan Mugen. Ini stiker atau apa ya? Oke, ini stiker bukan cat. Jadi ini juga informasi juga buat kalian ya, bahwa ini tuh stripping ini bukan cat ya. Jadi ini stiker karena ini bisa diklet. Ada emblem Mugen di sini. Terus kalau kondisi di bagian samping tadi udah gue jelasin, spionnya ada lecet. Lalu ke bawah-bawah, kalau pintu-pintu itu udah pasti ada baret-baret halus, baret-baret rambut. Itu juga jadi hal yang sangat wajar karena used car 2018. Tapi kalau overall, harusnya mobil ini bisa jadi pilihan kalian buat yang sedang cari HR-V di tahun 2018 ya. Kilometernya itu 29.000, hampir 30.000. Service record resmi di bengkel resmi. Apalagi pajaknya hidup bulan 7 2023 atas nama PT ya. Oke, kita lanjut ke sini, ke bagian belakangnya. Sama baret-baret halus juga. Baret-baret rambut wajar lah, seperti yang gue bilang. Dia udah dilengkapi sama ada talang airnya. Antenanya udah Sakfin ya. Jadi dia bukan yang model Teletubbies atau kabel biasa. Di bagian belakang untuk HR-V ini juga udah dilengkapi dengan disc brake. Jadi depan belakang itu udah lengkap ya. Dia pakai disc brake juga. Terus dia juga pakai electric parking brake. Jadi udah nggak pakai otot lagi untuk handbrake-nya. Dia ada fitur, ada brake hold juga. Terus dia ada cruise control serta ada pedal shift. Kita langsung ke bagian belakang dari Honda HR-V ini yuk. Oke, dan sekarang udah di bagian belakang. Barusan sebelum take ini gue udah cek lagi. Langsung aja ya, ini di diffuser belakangnya, di bumper belakang ada lecet. Tapi emang cakep kalau Mugen itu ya, karena kalau gue ngeliat sendiri emang jadi lebih proporsional. Kalau Mugen itu ada tambahan body kit warnanya
gunmetal silver. Spoilernya juga ini ada spoiler tambahan, warnanya silver. Ini bawaan Mugen ya, jadi package bukan dari pemilik mobil terus dia beli ke toko aksesoris, bukan, tapi emang bawaan resmi dari Hondanya karena ada versi Mugennya. Udah shark fin antena, ada high mount stop lampnya udah LED, terus ini ada defogger, dan ini ada Honda Pondok Pinang. Besok-besok kalau beli di Honda Tendean sama Mas Musa. Terus ini ada emblem iVTEC, ada Honda HR-V, tapi dia nggak ada emblem Mugennya di belakang. Jadi emblem Mugen hanya ada di samping sebelah kanan dan kiri. Sama gampang nyeriinnya, ada stripping dan velgnya yang jelas-jelas beda. Terus kita ke belakang lagi, di sini di pintu bagasinya ada garisan kecil, agak lumayan dalam, tapi ini emang harus kalau dipoles kurang hilang. Tapi ya banyak goresan-goresan rambut ya. Kalau goresan rambut itu dia dipoles masih bisa hilang. Tapi yang kalau kayak gini, ini nggak bisa hilang nih kalau dipoles. Jadi PR lah buat kalian nanti yang emang cocok dengan mobil ini. HR-V itu dilengkapi dengan defogger, defogger belakang ya, dan udah dilengkapi dengan defroster depan. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau perjalanan dalam keadaan hujan atau kabut. Maka kacanya ini ada alat, ini kan magnet ya, jadi defogger ini magnet buat menghilangkan kabut yang ada di kaca atau embun. Itu udah aman. Kaca filmnya pakai Vicul, garansinya itu kan 5 tahun, berarti kalau ini bulan 7 2018 berarti masih ada garansi sampai bulan Juli 2023, jadi masih aman. Ini wipernya nggak terlalu keras, masih aman, bisa dipakai. Terus ada lagi yang gue suka dari Honda HR-V generasi kedua ini, yaitu keluasan kabinnya. Dan emang keluasan kabin gue sendiri udah bandingin dengan yang HR-V yang terbaru ya. Kalau dibilang keluasan kabin itu justru lebih luas yang ini dibandingkan yang generasi ketiganya. Nih kita lihat dalam bagasinya. Oke, sekarang kita lihat bagian bagasinya. Tadi kan gue bilang lebih luas daripada yang generasi ketiga ya, dan emang luas banget. Dan dia kursi baris keduanya enaknya tuh dia masih ada reclining stepnya, masih ada. Jadi masih ada dua posisi reclining. Jadi kalian bisa atur, ada yang tegak, agak tegak, dan ada yang paling rebah gitu. Dan ini sama ya dengan generasi ketiganya pun, dia udah kalau ditutup itu rata lantai. Terus ada armrestnya di bagian baris keduanya, dan bagasinya yang cukup lega. Ini harusnya bisa muat, kalau kita lihat di review-review itu banyak bisa 3 koper agak besar, dan bahkan kita bisa bawa ember ke dalam mobil kita gitu. Ini bukan ember buat mandi, ini buat alat cuci mobil sebenarnya ya Bu ya. Gitu. Jadi ini lengkap banget, ini lebih besar kalau kita terus konfigurasi joknya pun 60-40. Jadi kalau kalian misalkan kalian 3 orang di dalam mobil tapi kalian butuh kapasitas bagasi yang cukup besar, kalian bisa tinggal lipat yang jok sebelahnya aja, karena kalau ngelipat itu nggak semuanya kelipat, tapi ada konfigurasi 40-60. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan barang bawaan terus penumpang, jadi enak banget. Kita lanjut ke bagian kiri dari HR-V 2018 Mugen. Dan sekarang udah kita masuk ke bagian kiri dari Honda HR-V eCVT versi Mugen 2018 dengan kilometer 29.000, pajak panjang bulan 7 2023, siap gas karena service record, jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah, ini yang tadi gue bilang, ada luka di bagian bumper depan atau di bagian body kit depan. Terus kita lihat lagi apakah ada luka lagi. Jadi tadi di sebelah kanan ada, di sebelah kiri ada, di bagian depan, di belakang juga ada. Kalau untuk body-bodinya jelas ya ada, cuma baret-baret rambut aja. Tadi untuk velgnya tadi udah gua jelasin, dan bannya ini masih lumayan bagus. 90% masih oke, bisa diajak jalan. Spionnya ada lecet ya di sini ya. Ini sangat wajar sih, spion itu pasti kalau di Jakarta nggak bisa mulus lah, susah. Kecuali kalau kalian bungkus pakai styrofoam, dia empuk jadi kalau yang nyenggol. Oh iya, dia udah smart entry juga. Jadi ini kuncinya kayak gini. Jadi keuntungannya adalah pertama,
kalian tinggal kantongin kunci ini aja, misalkan kayak gini. Kalau kalian mau ninggalin mobil, kalian tinggal pencet aja tombol hitam yang ada di gagang pintunya. Atau begitupun juga kalau kalian mau masuk mobil, kalian tinggal grab aja handle pintunya. Dia disematkan dengan yang namanya smart entry, dia udah terkoneksi dengan remote engine start ya. Terus ke belakang lagi kita lihat, oh ini aman, overall aman, nggak ada luka serius, nggak ada cedera serius. Terus ke belakang, coba kita lihat ke belakang, ada sedikit garis-garis kecil, ada luka kecil di bagian fendernya. Ini nggak jadi masalah sih, asalkan jangan luka di hati kalian aja. Ini tangki bensinnya di sebelah kiri ya. Terus untuk SRV ini, gagang pintu di baris keduanya di penumpang belakang itu dia ngumpet di sini. Jadi dulu ini SRV yang sempat viral karena generasi pertama itu udah lama banget, terus lahir generasi kedua di tahun akhir 2014, alokasinya 2015 itu indennya parah banget waktu itu. Parah banget indennya, dan pemesanannya pada saat itu di 2015 awal tahun itu luar biasa banget. Jadi antusias masyarakat menyambut SRV ini dahsyat banget. Bahkan sampai terakhir di tahun 2022 sebelum munculnya generasi ketiga, ini masih jadi backbone Honda. Makanya harga jual used car-nya atau harga jual kembalinya pun masih sangat tinggi. Apalagi sekarang udah berubah model, terus harganya yang agak bedanya lumayan. Makanya ini bisa jadi alternatif buat kalian karena masih di bawah 300 juta dan mudah-mudahan oke ya, mudah-mudahan aman ketika kalian akhirnya deal dan kalian pakai karena semuanya udah service record. Sekarang kita lihat ke bagian interior dari Honda HR-V Mugen. Ke dalam. Oke, sekarang gue udah ada di interior dari Honda HR-V CVT Mugen. Jadi setirnya dia masih generasi kedua ya, emang kayak gini setirnya. Terus dia udah ada pedal shift. Terus untuk MID-nya itu ada lingkaran cincin. Lingkaran cincin ini jadi itu juga difungsikan sebagai icon lamp. Jadi dia bisa menginformasikan ke driver bahwa kalian itu ngemudinya itu hemat bahan bakar atau enggak. Itu bisa dari ringnya ya, yang di MID. Terus model AC-nya dan desain dashboardnya untuk HR-V generasi kedua ini dibikin emang driver oriented ya. Makanya kalian kalau lihat sekilas, kok ini dashboardnya seolah-olah miring, head unitnya miring, AC-nya miring. Ini emang konsep Honda waktu itu menciptakan yang namanya driver oriented. Jadi orientasinya itu kepada driver supaya gampang mengoperasikan head unit, AC-nya, karena kan dia AC-nya udah touchscreen gini ya. Terus ini remote engine start. Sekarang gua coba nyalain. Kita lihat kondisi AC-nya ya, seberapa dingin. Nah, cara ngecek AC itu sebenarnya gini teman-teman, buat khusus mobil used car ya. Jadi, cara ngecek AC itu bukan telapak tangan kita yang beginiin, tapi dibalik. Karena kan tekstur tangan di dalam dengan di luar tuh beda. Biasanya yang di luar itu lebih sensitif, lebih bisa merasakan ya. Nah, kayak gini. Ini mas, kalau kalian ngerasa ini masih nyes gitu, artinya AC-nya masih berfungsi dengan baik. Dan ini gua rasain agak nyesnya sih nggak di hati tapi di tangan. Oke, ini masih dingin ya AC-nya ya. AC-nya masih dingin dan desain AC-nya ini pertama kali Honda HR-V ini. Jadi HR-V ini waktu itu di tahun generasi kedua ini, yang generasi kedua ini berarti ini ya. Jadi ini gue sempat kaget waktu pertama dia hadir karena HR-V generasi kedua ini yang jadi pelopor adanya electric parking brake di Honda. Jadi ada electric parking brake, ada brake hold dengan temanya itu high deck console. Jadi ini tinggi banget kan high decknya. Jadi dia tergambarkan seolah-olah ini jadi kayak mobil balap gitu kan. Kalau mobil balap kan high decknya itu agak tinggi kan, konsol tengahnya itu. Dan dia konsepnya begitu sih, high deck console. Terus untuk setirnya juga udah tilt steering dan teleskopik. Jadi kalian bisa atur sesuai dengan posisi mengendara kalian. Posisi joknya juga udah bisa reclining, sliding, dan ada pengatur ketinggian. Tempat penyimpanan sangat banyak kalau HR-V ini, kalian udah nggak perlu khawatir. Terus airbag-nya dia ada dua ya, airbag-nya ada dua. Di sini ada lampu baca halogen. Terus di sini juga sun visor-nya itu dilengkapi dengan vanity mirror dan ada lampunya.
kanan kiri sih kayaknya harusnya ada lampunya. Coba gue lihat dulu. Oh ini maaf ada ini. Gue geser dulu bentar. Agak susah. Oh ya, kanan kiri dia ada lampunya ya. Jadi di sun visor ini kanan kirinya itu sama-sama ada vanity mirror dan ada dilengkapi dengan lampu. Nah, apalagi yang bakal kita bahas ya. Untuk pengetahuan aja, untuk HR-V ini airbagnya cuma hanya ada 2. Terus untuk joknya, jadi ini dilapisi oleh sang pemilik dengan sarung jok. Ya biasa sih, dia ini bukan paten, ini cuma sarung. Bawaannya itu, asal bawaannya itu dia joknya itu bludru, tapi di kiri kanannya itu kulit. Jadi dia bukan full kulit, tapi dengan sang pemilik itu ditambahin joknya jadi kulit semua ya. Ini sarung, dan ini ada armrestnya buat penumpang, buat pengemudi, buat driver. Jadi ini bisa dimaju mundur. Pokoknya emang HR-V generasi ini tuh cukup cukup populer waktu itu di kelasnya. Karena kalau gue inget dulu tuh pertama kali hadirnya HR-V generasi kedua ini, bener-bener yang jadi pembunuh dari waktu itu ada Nissan Juke, ada Mitsubishi Outlander, ada Ford EcoSport. Akhirnya mereka tumbang ketika hadirnya HR-V generasi kedua ini. Cuman emang enak banget sih emang HR-V generasi kedua ini. Emang pertama yang gue suka tuh dia lega, posisi ngemudinya juga pas banget. Emang Honda kan emang dari dulu kan lebih menonjolkan ke fun to drive, terus maksimalkan kabin baik driver ataupun penumpang. Yang jelas dia mengorientasikan ke situ. Untuk tempat penyimpanan banyak, dan dia untuk glove box-nya sudah soft opening. Dan ini buku servisnya lengkap. Ini terakhir servis record di tanggal 21 Desember 2022. Ini terakhir servis recordnya ya. Ya, di Desember 2022. Kilometer mobil 29.200. Jadi bener-bener insya Allah aman buat kalian yang emang tertarik dengan Honda HR-V 2018 versi Mugen. Sekarang kita bahas masalah harga, terus kelengkapan, dokumen, ataupun aksesoris lainnya yang kalian dapatkan jika kalian tertarik dengan mobil HR-V 2018 Mugen. Yuk. Oke, kurang lebih tadi ya review singkat dari keadaan mobil ini. Ini 2018, kilometer 29.000. Ini HR-V CVT yang series Mugen series. Pajak panjang bulan 7 2023, kilometer 29.000 service record. Itu kayak kunci serep lengkap, buku servis lengkap, record di dealer resmi Honda. Terus untuk wilayahnya wilayah pusat, dia platnya ganjil. Buat kalian yang tertarik dengan mobil di belakang saya ini, Honda HR-V CVT Mugen 2018, boleh kontak di nomor yang ada di bawah. Kurang lebih gitu ya video kali ini, titip jual. Semoga berkah, semoga bisa jodoh dengan kalian yang nonton video ini. Pokoknya terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Barangkali ada saudara Anda yang membutuhkan informasi ini. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya, dan ciao.